Sistem turnamen untungkan Persib. Polisi tak beri izin, liga terancam batal lagi. Serta berita dari klub Liga 1 lainnya. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Hasil rapat para anggota klub dengan PT LIB dan PSSI menghasilkan 3 alternatif kompetisi, yakni liga dilanjutkan sistem penuh dari 1 November, lalu yang kedua liga dimulai 1 Desember tapi format 2 wilayah atau turnamen, dan yang ketiga liga dimulai 1 Januari tapi format setengah putaran. Namun keputusan masih di tangan PSSI. Tapi jika format atau opsi yang kedua yang dipilih, yakni sistem 2 wilayah atau turnamen, maka yang berpeluang besar jadi juara adalah Persib Bandung. Pasalnya seperti diketahui, Persib 2 kali meraih juara pada saat kompetisi berjalan 2 wilayah atau turnamen, yaitu pada tahun 1994, 1995, dan 2014. Namun musim telah berubah. Meskipun musim ini dilakukan format kompetisi penuh, bukan berarti peluang Persib jadi juara tidak terbuka. Hal ini berdasarkan hasil di awal kompetisi di mana Persib satu-satunya tim yang meraih 3 kemenangan. Kini semua tinggal tunggu keputusan PSSI mengenai format liga. Sementara itu ada momen unik di locker room Persib Bandung saat sesi latihan. Momen itu adalah saat Zulham Zamrun berjoget dangdut. Aksinya diikuti oleh pelatih fisik Yaya Sunaria yang juga ikut bergoyang bersama Zulham. Pelatih Robert Rene Albert yang melihat hal ini bukan menegur atau memarahi, tapi justru ikut-ikutan berjoget seperti Zulham. Wah, Abah Obed hobi dangdut juga ya? Goyang mang daripada stres. Nasib kompetisi lagi-lagi harus merana. Pasalnya walaupun seluruh klub setuju liga dilanjutkan 1 November, tapi pihak kepolisian tak memberikan izin. Pihak kepolisian lebih mementingkan lancarnya jalan pilkada ketimbang kompetisi sepak bola. Hal ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono. Seperti yang telah kami sampaikan, kepolisian tak mengeluarkan izin adanya keramaian dalam tingkat apapun. Jadi untuk kompetisi sepak bola pun itu termasuk, ujar Irjen Polisi Argo Yuwono. Pihak PT LIB mengatakan sejak awal pun percuma menggelar rapat jika toh akhirnya kepolisian tak mengeluarkan izin. Namun PT LIB akan berkoordinasi dengan pemerintah agar izin itu bisa keluar. Dari awal kami PT LIB itu mendukung kompetisi kembali jalan, dan PSSI pun serupa dengan kami. Kan yang menunda liga itu bukan kami atau PSSI, tapi karena tak ada izin dari kepolisian. Jadi percuma kita rapat kemarin kalau Polri tak memberi izin, ujar Ahmad Hadian Lukita. Lebih lanjut, Ahmad Hadian Lukita mengatakan, tapi kami akan berkoordinasi dengan PSSI dan Kemenpora agar bisa bertemu Pak Presiden dan izin itu bisa dikeluarkan. Tunggu saja ya, ujarnya lagi. Menanggapi hal ini, beberapa klub merasa kecewa dengan sikap kepolisian. Menurut mereka, pemerintah khususnya Presiden harus ambil sikap mengenai hal ini. Seperti yang diutarakan Direktur PSM Makassar Munafri Amiruddin.
Saya salut sama semua klub yang berpikir sama untuk melanjutkan liga. Kami pun demikian, ingin liga lanjut dan tuntas. Tapi semua itu pun percuma kalau Polri tak memberi izin. Presiden harus tegas lah, kita ini nyari makan, olahraga juga, tolonglah, ujar Munafri Amiruddin. Hal senada pun diungkapkan CEO Persela Lamongan Yuhronur Effendi. Dirinya menyoroti kinerja PSSI dan Menpora yang seperti tidak ada bantuannya terhadap sepak bola Indonesia. Saya mengharapkan bahkan bukan hanya saya saja, tapi hampir seluruh insan sepak bola agar kompetisi ini jalan kembali. Tapi sikap Polri yang tak mendukung ini bisa jadi musibah. Harapan saya PSSI dan Menpora itu tegas. Kalau tidak bisa ambil keputusan, ya datangilah Presiden. Beri penjelasan pada Pak Presiden, pasti ada solusinya. Jangan hanya diam dan seolah tak peduli, ujar Yuhronur Effendi. Klub-klub yang direksinya anggota Esko PSSI seperti Yoyo Sukawi dari PSIS Semarang, Haruna Sumitro dari Madura United, Muhammad Prapanca dari Persija, serta Rudi Widodo dari Arema tak mau angkat bicara soal nasib kompetisi. Para klub ini menyuruh silakan tanya langsung pada pihak PSSI, karena ini bukan wewenang kami. Itulah ucapan para anggota Esko PSSI. PSSI sendiri yang dimintai konfirmasi perihal ini menyampaikan usulan dari rencananya terkait hal ini. Menurut Ketua Umum PSSI Iwan Bule, PSSI menyiapkan 3 opsi jika Polri tak memberi izin. Yang pertama, memundurkan jadwal liga. Yang kedua, menunda hingga Januari. Dan yang ketiga, mengubah format. PSSI berharap semoga ada penurunan COVID-19 sehingga liga bisa segera bergulir dan dapat izin. Kami bukannya tak mau usulkan ini pada pemerintah. PSSI dan Kemenpora pun sudah datangi Pak Presiden. Tapi memang situasi politik dan keamanan khususnya protokol kesehatan yang tidak memungkinkan. Tapi kami akan tetap berusaha dan berupaya berkoordinasi dengan kepolisian agar secepatnya izin itu diterbitkan, ujar Iwan Bule. Lebih lanjut, Iwan Bule mengatakan, kompetisi itu penting, bukan hanya untuk klub, pemain, pelatih, dan juga ofisial, tapi juga seluruh stakeholder sepak bola tanah air. Memang efek penundaan ini akan sangat merugikan. Buat sponsor juga ini sangat merugikan. Untuk itu kami dari PSSI tetap dengan tujuan awal kompetisi tetap bergulir. Tapi kita akan atur situasinya. Ada 3 opsi yang kita usulkan dan sedang dimatangkan. Nanti secepatnya akan kita umumkan hasilnya, ujar Iwan Bule. Manajemen PT PBB melalui direkturnya yakni Teddy Cahyono menjelaskan perihal Persib sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena dari awal pun Persib sudah sering menjelaskan hal ini. Teddy mengaku senang dengan hasil rapat, tapi hasil itu masih abu-abu karena semua tergantung kepolisian. Dirinya menyatakan tak bisa berbuat apa-apa karena itu di luar kuasanya. Ya, saya senang dengar keputusan rapat, tapi semua kan masih abu-abu. Polri belum kasih izin. Polri kasih izin itu kan berdasarkan kasus COVID-19. Kalau masih tinggi ya sulit izin. Tapi kami pribadi berharap pemerintah khususnya Presiden bisa mengatasi ini secepatnya. Kalau perlu protokol kesehatan berlapis, ayo kita siap asalkan sepak bola tetap jalan, ujar Teddy Cahyono. Gelaran pilkada dituding menjadi penyebab tak diizinkannya liga digelar. Jujur, kami sudah muak dengan elit politik. Pilkada yang hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja justru disetujui. Kenapa tak ikut cara luar negeri? Di saat kampanye politik, sepak bola tetap berjalan. Kenapa Indonesia tak bisa? Jika memang harus ada pilkada, seharusnya hapus saja sistem kampanye dan biarkan pemilih memilih secara online saja. Bukankah itu sudah termasuk protokol kesehatan? Ini sama sekali tak masuk akal. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini.
Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.